Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Sayyiduna Sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan untuk diri kita sendiri, khususnya kepada Nabi, guru-guru kita, orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita bersama Nabi, sahabat, guru-guru kita dan keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah mengkaji bahagian dari kitab Sir Asrar ini berkaitan dengan macam-macam ilmu, baik itu syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau setelah tarekat itu disebut ma'rifat. Setelah ma'rifat baru hakikat. Tapi kalau Imam Al-Ghazali setelah tarekat hakikat dulu, setelah hakikat baru ma'rifat. Ya. Hanya penamaannya saja yang beda. Sebenarnya ujungnya hampir sama saja. Ujung-ujungnya nanti adalah memahami hakikat Allah, memandang Allah. Kalau izin Allah, memandang zatnya sampai kepada wilayah zat. Karena belajar hakikat ini upaya untuk menjalani spiritual sehingga kita kenal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sekenal-kenalnya. Tidak hanya kenal kepada af'al, asma, sifat. Karena kalau kenal af'al, asma, sifat itu di tarekat atau di syariat pun masih bisa dilakukan. Tapi untuk mengenal sampai ke makom zat itu tidak bisa tidak kecuali harus sampai ke wilayah hakikat atau ma'rifat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang lalu dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani, untuk bisa sampai kita mengenal Allah, kita harus belajar dua ilmu. Ilmu syariat dan hakikat. Ya, dan jenjang spiritualnya itu pertama di alam jahir syariat, kemudian di alam malakut tarekat, kemudian masuk wilayah dimensi jabarut ma'rifat, baru dimensi lahut wilayah hakikat ketuhanan. Maka disebut beliau dengan istilah hakikat. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjalani ini? Tentu ilmu ini harus dipelajari semua pelan-pelan, bertahap, sampai hati kita bersih, mana kebuka mata hati, dan Allah memberikan keizinan kita untuk memandang. Ya, kalaupun tak sampai zat aslinya, minimal nur zatnya kita bisa melihatnya dengan mata hati kita. Karena waktu Isra Mi'raj dalam hadis sahih, ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kau melihat Allah?" "Annahu nur." Aku melihat cahaya. Karena hijab zat itu yang paling dekat adalah cahaya. Di balik cahaya itu, lau kasyafahu lahtaraqat subhat. Sekiranya hijab cahaya itu disingkap, maka semua orang yang memandangnya akan terbakar, panah. Jadi melihat Allah itu di dunia ini, kita harus mutu qabla an tamut.
matikan diri kita dulu, fana. Maka dalam spiritual Islam, tarekat, itu kita akan berzikir dengan sekhusyuk mungkin, sehingga nanti kita kadang-kadang masuk, kalau dalam Naqsabandiyah itu ada namanya mati hissi. Mati hissi itu ya kita nggak ngerasa lagi, badan kita seperti tidak bisa merasa, hanya memandang, menyaksikan Allah. Ada mati tabi'i, mati kita dari tabiat kemanusiaan kita. Ada nanti mati suri. Mati suri itu seperti ruh kita berjalan, diperjalankan. Karena nanti di YouTube itu beberapa saya lihat yang orang mati suri, ya rata-rata semakin kuat keimanannya. Karena dia diperjalankan melihat alam kubur, siksa kubur, melihat surga, ya. Tapi tak boleh masuk karena belum waktunya, diperlihatkan. Sebagaimana sebagian sahabat itu mimpi dibawa oleh malaikat, diperlihatkan. Semua alam-alam rohani, sebagian alam rohani diperlihatkan oleh malaikat. Sehingga apa yang dikatakan Allah dan Rasul berkenaan dengan alam ini, itu menjadi keyakinan kita bahwa itu benar, pasti benar gitu ya. Benar-benar pasti benar. Tidak pernah salah. Maka sebenarnya kalau bahasa sebagian guru kita, doktrin agama ini harus dibuktikan. Ketika Al-Quran Sunnah menyebut ada siksa kubur, bisa nggak kita buktikannya? Bagaimana cara membuktikannya? Ya masuk ke sana, ke alam itu. Masalahnya cara masuknya gimana? Yang itu yang kita nggak punya. Ya, maka dari situlah kita perlu belajar terus, dan dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala diharapkan memang kita akan bisa sampai ke sana, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana supaya bisa ke sana lebih cepat, lebih dekat? Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani memberikan dalam kitab Sirah As-Surar ini memberikan teknisnya, ya. Beliau mengatakan iklam annal maratib, ketahuilah martabat tadi itu dari syariat, tarekat, hakikat itu yang telah dijelaskan pasal 4 tadi, tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan taubat. Ya, ini saya buat pengantarnya ini. Bapak Ibu, hati kita ini disebutkan dari Huzaifah ibnul Yaman, ya, dianggap ini hadis mauquf. Mauquf itu dari sahabat, tapi dianggap ulama kalau dia sahih pasti sahabat memperolehnya dari Nabi, begitu. Dia ada qablun ajrat, hati murni, ini hati yang bersinar, bercahaya. Ada qalbun aghlab, hati yang ketutup, ini hati orang kafir. Ada hati manqus, hati yang kebalik. Hati kebalik ini hati orang munafik. Makanya mohon maaf, orang munafik itu kalau menilai sesuatu sering kebalik. Kenapa? Karena hatinya memang sedang kebalik. Ya. Sering kebalik menilai segala sesuatu. Qalbun musaffah, hati yang ini hati kebanyakan kita masih memiliki unsur keimanan dan kemunafikan. Cirinya orang munafik itu masih mau dusta, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji masih bohong, tak merasa dosa dia Pak ngingkari janji. Dianggapnya biasa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau dia sudah rajin sholat, rajin puasa, apakah dia masih munafik? Benar. Sifat munafik belum bersih dari qalbunya. Kalau masih suka, masih mau bohong, masih mau ingkar janji, masih mau khianat, ini masih disebut munafik. Masih berisi kemunafikan dalam qalbu kita. Lapisan hati, kemarin kita sebut ada sodron yang paling luar, alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, di sodron inilah menempel, lapisan paling luar inilah menempel setan, menggoda, membisikkan. Sodron ini nanti terhubung ke akal kita.
Maka bisikan setan itu lewat akal, pikiran, sadrun. Kemudian di dalam sadrun ada qalbun, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Di dalam qalbun ada fuad, mata hati. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Muhammad tidak bisa mendustakan apa yang dia lihat. Yang dia lihat apa? Dalam ayat itu disebut Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah maratain 2 kali. Melihat zatnya. Ya. Bagaimana cara melihatnya? Dengan mata hati, fuad. Jadi yang tak bisa mendustakan, yang bisa membuktikan ya, kenyataan zatnya itu adalah fuad, mata hati. Maka dalam hadis sahih Ibnu Abbas juga mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu marrataini bi fuadi. Nabi Muhammad melihat zat Allah 2 kali dengan mata hatinya, bi fuadi. Nah, ini riwayatnya sahih juga. Walaupun ada nanti ra'a rabbahu marratain, melihat Tuhannya 2 kali saja, enggak menyebut bahasa fuad. Tapi hadis yang lain menyebut bipu adih. Mungkin hadis itu satu lapasnya tertinggal kata fuadnya. Lengkapnya bipu adih dengan mata hati. Sebab kalau mata hati kita tidak kebuka di dunia ini, kita nggak bisa menyaksikan Allah. Nggak bisa. Jangankan menyaksikan zatnya, nur zatnya aja nggak kita saksikan. Ya. Saya diajari salah satu mursyid, sebelum kita syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum kita syahadat, kita harus saksikan dulu nur zatnya. Ya. Kalau belum tersaksikan pakai mata hati kita nur zatnya, jangan syahadat. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Menyaksikan itu kan melihat, Pak. Jadi saksi kita. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sementara kita nggak melihat dia. Gimana kita menyaksikan dia? Maka bahasa kerasnya malaikat bilang bohong, bohong, bohong. Nggak ada, kau nggak nyaksikan kok. Ada yang mursyid mengajarkan saya salah satu begitu, sampai begitu. Memang kita saksikan itu, Pak, nurjatnya itu sebelum syahadat. Ya, untuk memudahkan kesaksian itu, makanya kita disuruh pakai kain putih sebagai sholat. Nah, itu kalau kita pakai kain putih itu terang sekali, nyata sekali nurjatnya itu. Ya. Nurjatnya itu baru kita bersyahadat. Nah, itu ada yang mengajarkan saya mursyid sampai seperti itu ilmunya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lubun ini inti ruh, inti hati. Ya. Ini yang terhubung ke wilayah lahud. Maka orang yang sudah sampai ke lubun itu diberikan isyarat oleh Allah, hatinya sudah tunduk. Ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang ulul albab itu dicirikan oleh Allah, hati mereka yadhkuruna Allah, selalu ingat Allah. Qiyamah, waktu berdiri, qu'udan, waktu duduk ingat Allah, berbaring. Waktu tidur-tiduran pun ingat Allah. Mamanya lagi nonton pun nanti hatinya ingat Allah juga. Maka dalam teori, ya kalau kita tidak mengalami, kita kurang percaya, Pak. Dalam teori biasanya di dunia spiritual Islam ini, ya ada ulama mengatakan, ya, nontonnya seorang wali, dia nonton TV itu lebih utama. Bisa lebih utama dari baca Qurannya orang awam. Kenapa? Orang awam kalau baca Quran hatinya lari-lari, entah kemana-kemana. Tapi wali dia lihat TV, tapi kalbunya ke Allah. Dia lihat di balik layar ini Allah. Makanya ibadah wali itu tidak bisa disamakan dengan ibadah orang biasa. Itu kalau kita sudah sampai ke lubun, hati sudah tunduk, hati sudah
disinari dengan cahaya Allah, hati sudah menatap dia. Nggak bisa gitu Pak lepas dari Allah itu. Nggak bisa kita aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kita hadapkan kalbu kita, walaupun nonton TV, ya kita lihat dia di situ, di balik itu. Dia yang membuat itu gerak semua. Dia yang menciptakan elektronik itu. Menciptakan api, energi listrik. Nah, itulah yang dikatakan Umar. Kemanapun aku pandang, aku melihat Allah di baliknya. Kemanapun aku pandangkan wajah hatiku, aku melihat ada Allah di balik itu. Katanya. Nah, itulah yang ulul albab itu. Maka ulul albab itu dia nggak bisa lupa. Ingat Allah terus ketika berdiri, duduk, berbaring. Nggak bisa. Maka itulah kolbu yang ingin digapai dalam belajar tarekat, belajar spiritual ini. Itulah kolbu Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah kolbu hati Nabi Muhammad SAW itu yadhkurullah. Setiap saat ingat Allah. Fi kulli ahyani. Semua aktivitasnya ingat Allah hadir hati. Nggak bisa lagi lupa. Karena ruh itu memang maunya bersama Allah saja. Nggak bisa lagi dia lupa. Karena dia sudah hidup yang di dalam itu. Dia memandang terus. Menyaksikan terus. Ya. Nah, kalau para mursyid kita, ada yang mengatakan, kalau menyaksikan terus itu makom Rasulullah. Itu berat. Kalau kita nanti bisa di makom yang paling ringan itu, merasa bersama Allah terus gitu. Jadi merasa disertai Allah terus. Nah, tapi kalau menyaksikan Allah terus-menerus itu berat, nggak kuat kalbu kita. Nah, itu kalau sebagian mursyid menjelaskan begitu. Lebih ringan kita itu merasa bersama Allah saja. Karena makom menyaksikan itu makom Rasulullah SAW. Ya. Maka Nabi SAW setiap kali beraktivitas ada zikirnya. Zikir itu seperti dialog, Pak. Ya, mau masuk WC coba, apa kata Nabi? Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung samamu minal khubsi wal khaba'is, dari keburukan, dari najis, kotoran, dari setan laki-laki, setan perempuan. Coba dia ngomong. Allahumma inni, kan dia doa, dia ngomong ke Allah itu. Mau ke WC, dia ngomong ke Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Dia masuk pasar, dia ngomong ke Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka semua ada zikirnya itu, Pak. Aktivitas. Itu menunjukkan kalbu Nabi itu menyaksikan Allah terus. Makanya dia zikir terus dia. Ya, itu makom Rasulullah. Dan itu berat untuk kita peroleh. Ya paling tidak tadi seperti kata mursyid kita itu, kita merasa bersama Allah saja. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kalau dalam Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini lapisan ruh sama dengan lapisan hati. Ya. Dalam Quran disebut sadrun. Apaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah kamu tidak memperhatikan orang Allah yang lapangkan sadrahu, sadarnya kepada Islam, dadanya. Jadi orang yang baru masuk Islam itu biasanya lewat sadar, dia berpikir, memahami pakai akalnya luar. Nanti sesudah sadar baru masuk ke qalbu. Alladzina amanu. Kalau di sini kan di Islam, masuk Islam. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, baru masuk qalbun. Al-Ma'un ayat 28. Ya. Lahum qulubun ya'qiluna biha, bagi mereka hati tapi tidak digunakan berpikir. Nah, orang yang sudah hidup qalbunya, akalnya masuk kepada akal ma'adi, tingkat 2, akal qalbu namanya. Jadi akal itu ada di sodron yang di kepala ini, Pak. Ada yang di qalbun. Qalbun ini namanya, ini akal ma'ashi,
akal rendah, tekstual, melihat yang jahil. Yang di sini akalnya akal wilayah malakut, namanya akal ma'adi, ma'adi, kata Pak Syekh. Nah, kalau sudah masuk ke fuad, mata hati, akalnya nanti naik lagi menjadi akal jamani namanya. Jadi setiap kolbu kita itu, setiap ruh kita itu punya akal. Maka kalau kita belajar agama ini, selalu dikatakan Nabi, begitu juga Imam Ali, sering diajarkan Nabi, ala qadri ukuli, sesuai dengan akalnya. Sampaikan agama ini ala qadri ukuli, sesuai dengan kadar akal kemampuan orang penerimanya. Jadi kalau belajar spiritual tinggi, biasanya kita belajarnya dengan orang-orang yang sudah berjalan di tarekat. Nah, makanya guru-guru mursyid itu jarang dia berani menyampaikan, takut orang tidak paham saja, tidak nyambung dimensinya gitu. Karena ilmu ruh ini Pak, ilmu rasa ini, dia harus dialami dulu baru kita paham. Minimal kita sudah ngalaminya, baru paling gampang memahaminya. Maka di dalam ilmu tasawuf, ilmu rasa ini, kaedah ilmunya itu adalah malam yazuk lam ta'rif. Siapa yang tak merasa, dia tidak akan paham, tak kenal, tidak ma'rifat. Itu kaedah ilmu rasa, ilmu tasawuf. Beda dengan ilmu syariat. Nah, kalau syariat kan dia nampak. Yang nampak semua kita bisa lihat. Bapak percaya gak ini jam 5:12? Percaya, itu lihat tuh. Nampak ada itu syariat. Tapi kalau saya bilang, percaya gak Bapak, ini pahit sekali minuman ini. Bapak kan gak lihat. Pahit sekali rasanya. Bapak ragu kan? Ya dirasa dulu Ustaz, entah manisnya. Kan gitu kan? Nah, tapi kalau Bapak rasa, Bapak yakin nggak? Yakin. Karena sudah langsung ngerasain. Kalau belum rasa, yakin nggak? Masih ada keraguan. Karena belum mengalami. Nah, disitulah bedanya ilmu hakikat dengan syariat. Maka dia, dua ilmu harus digabung kata Pak Syekh, tapi dia punya barzakh, ada pembatas. Yang tak bisa dilalui masing-masing. Tidak bisa dipaksakan bahasanya. Maka kebanyakan orang yang belajar tarikat, ilmu spiritual ini, biasanya orangnya mencari Tuhan, mau mengenal Allah lebih dalam. Ada ketertarikan hatinya. Maka sebagian mursyid kita nyebut, orang yang sudah punya rasa rindu kepada Allah, diwajibkan bertarekat. Kenapa? Karena sudah ada rasa rindu. Dia pasti nyari Tuhan. Harus dibimbing supaya jangan sesat di jalan. Tapi kalau belum punya rasa rindu, itu sangat dianjurkan saja. Sampai begitu ulama kita, ulama tarekat itu memahami ya tentang kewajiban itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata fuad disebut di surah An-Najm ayat 11 tadi sudah kita baca, maka dzabal fuadu ma ra'a. Dan ulul albab disebut Al-Imran 190 91. La ayatin li ulil albab. Nah, ini jadi ungkapannya. Dan ini kalau kita lihat di dalam Quran banyak sekali. Sodru dalam ayat ini banyak disebut. Ini ada perbedaannya. Di sini termasuk hati yang dibisiki setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu waswas di sudur, bukan di qalbun, tapi di sudur, di dada. Hati lapisan paling luar. Nah, itulah yang saya sebut tadi, yang tersambung ke akal ma'asyi, akal luar, akal tekstual, dibuatnya kita ragu. Ya, dibuatnya kita ragu, was-was. Karena belum dilihatnya, belum nyata dalam pandangan mata kita, gitu. Jadi dibuatnya kita ragu, was-was. Ada qalbun, yang paling banyak dalam Quran ini kata qalbun. Ya. Ada hati yang keras membatu, hati ketutup, mencintai Allah, mencintai selain Allah, macam-macam. Banyak sekali dalam Quran. Yang paling banyak disebut qalbun dalam Quran. Fuad, mata hati, ini tidak banyak. Tapi Bapak Ibu, ketika orang masuk neraka, itu sakitnya menembus mata hati. Itu rasa lapisan 3.
Alladzi tattali'u alal afidah. Jadi membakarnya neraka utama. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu addadah yahsabu anna malahu akhladah. Nanti di api membakar neraka itu allati tattali'u alal afidah, menembus rasa lapis 3 yang letaknya di situ rasa cinta, rasa rindu di fuad itu. Maka orang yang putus cinta itu menderitanya luar biasa, Pak. Tidak sama dengan orang yang sakit gigi. Sakit gigi dia bisa kesana kemari nyari obat, selesai. Walaupun sakit juga. Tapi kalau udah sakit mau kesana kemari nggak bisa, tak selesai urusannya, Pak. Nah, inilah bedanya tingkat rasa itu. Jadi rasa di jasmani itu kalah dengan rasa rohani. Nah, kenapa Imam Ali bisa sholat khusyuk? Ditarik dari betisnya itu apa namanya, tongkat panah yang nembus betis itu, waktu sholat ditarik, dia nggak ngerasa sakit. Nah, yang begitu-gitu kalau guru kita diapakan, Pak? Dipraktekkan langsung. Mau kita praktekkan. Ya. Nah, berapa bulan lalu teman kita itu lagi zikir, suruh zikir depan masjid, ditusuk apa ya sini, pakai besi tangannya, tembus kemari kulitnya. Nah, dia nggak ngerasa, zikir terus, berhenti, disuruh berhenti, coba lihat tanganmu, kaget dia tangannya udah tembus besi. Nggak ngerasa sakit, karena diajari dia memindahkan rasa jasmani itu ke rasa nurani. Jadi ketika rasa kita masuk ke kedalaman rasanya, merasakan dekat dengan Allah, udah lupa kita dengan rasa ini. Jadi ketika ditusuk nggak terasa, tahu-tahu sudah tembus, lihat berdarah. Sampai begitu, membuktikan. Jadi bahasanya, kalau bahasa kita tidak omong-omong doang. Jadi apa yang dialami Imam Ali itu kita buktikan gitu loh, supaya nyata dia. Jangan cerita saja, tak ada buktinya, dibuktikan mursyid kita. Nah, itulah namanya pembuktian. Jadi yakin kita, oh begitu rupanya. Karena kalau sudah kita berzikir di lapis ketiga, di fuad, di mata hati, sudah bermain dengan rasa cinta, rasa rindu, ya lupa. Makanya orang sudah mabuk cinta, lupa makan, gak enak makan, gak enak ini, ya kan? Padahal makan tuh enak, tapi gak selera dia. Lupa dia dengan rasa jasmaninya tuh. Karena dia bergulut di dalam rasa, namanya rasa, kalau Pak Syekh menyebut, namanya rasa nurani. Rasa jasmani, rasa ruhani, rasa nurani, rasa rabbani. 4 lapis. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana kita bisa terus berjalan? Kata Pak Syekh, yang pertama dilakukan adalah kalian harus taubat. Tidak bisa tidak. Maka kalau kita baiat, baik di Qadiriyah, Naqsabandiyah, Mustafawiyah, kita disuruh tobat. Istighfar. Kalau Naqsabandi malah suruh mandi tobat lagi. Mandi tobat, habis mandi tobat, sholat sunnah, tobat 2 rakaat. Untuk menunjukkan keseriusan. Kenapa? Karena jalan ini harus dilakukan dengan jalan bersih hati. Hati kita tidak bisa bersih kecuali dengan tobat. Tobat dan talqin. Ya. Karena tobat inilah yang bisa, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Wahai orang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan tobat itu Tuhanmu menghapuskan dosa-dosamu. Hanya dengan tobat baru bisa terhapus dosa. Apalagi kita pernah melakukan dosa besar, nggak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat. Ya, itu kesepakatan ulama. Dan kenapa kita harus tobat? Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu menghasilkan bintik hitam, kekotoran dalam qalbu.
Kata Nabi dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, ya hadis Hasan Abu Hurairah, seorang hamba, innal abda idza akhata'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktah. Kalau seorang hamba buat dosa, maka dititikkan di dalam hatinya sebuah titik hitam, bintik hitam. Ya. Apabila dia meninggalkannya, mohon ampun, bertobat kepada Allah, hatinya dibersihkan. Jadi kalau dia bertobat, mohon ampun, istighfar, wataba, maka naza, diangkat lagi, hapus. Ya. Kalau buat dosa lagi, balik lagi bintik hitam. Ya. Kalau dia terus buat dosa nggak tobat, banyak titik hitamnya hingga menutupi kolbunya. Itulah yang diistilahkan kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali bukan demikian. Tetapi kata Allah, sebenarnya yang membuat hati mereka ketutup, ron, ada rona, yang membuat mereka hatinya ada ron, penutup di kolbunya, itu disebabkan perbuatan-perbuatan dosa-dosa mereka. Ya. Maka Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, ini banyak ulama-ulama qalbu menyebut qalbu itu seperti cermin. Apabila kita buat dosa, cermin itu kena bintik hitam, dia kotoran. Begitu buat dosa bintik hitam lagi, tek 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 tek. Begitu bintik hitam banyak buat dosa, nggak pernah tobat, nggak pernah beramal, nggak pernah istighfar, maka cermin ketutup bintik hitam. Begitu cermin ketutup bintik hitam, cahaya apapun yang dipantulkan ke cermin, dia nggak bercahaya lagi. Susah nerima, Pak. Maka mohon maaf, orang kafir itu dianggap orang hatinya yang yakful, yang ketutup. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa hati ketutup? Karena dosa. Karena nggak peduli. Nah, kalau orang kafir dinasehati pun bebal. Kenapa kita susah dinasehati, susah menangis, susah tersentuh? Karena hati kotor. Tak bisa kita menyaksikan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, tak ada getaran. Gimana getar? Nggak nembus, hitamnya yang kelihatan. Tapi kalau cermin ini bersih, coba hadapkan ke matahari, dia akan memantulkan cahaya sinar terang benderang. Begitulah seolah-olah dia menangkap cahaya ilahi, menangkap petunjuk Allah, menerima ilmu. Itulah yang dibahasakan Umar bin Khattab, al-ilmu, ilmu Allah itu adalah rayatullah. Itu bendera Tuhan yang diberikan hanya kepada orang-orang tertentu, termasuk yang bersih qalbunya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bersih qalbu hati kita, semakin mudah kita memahami Al-Qur'an, semakin nikmat i'tikaf, semakin mudah kita menerima nasihat, ayat-ayat Tuhan, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau semakin banyak dosa, makin ketutup, makin susah, bebal. Karena nanti ada waktunya ketika kita berzikir, sampai dia bersih terasa dan terasa nikmat. Kalau sudah dapat rasa nikmat dalam zikir, barulah, itulah mulai dia. Berarti sudah hidup qalbu. Kalau belum nikmat, berarti qalbu belum, Pak. Belum hidup dia. Karena bersama Allah itu tidak ada yang lain kecuali kenikmatan. Tidak ada yang paling nikmat di dunia dan di akhirat kecuali berdekatan, memandang Allah bersama Allah. Ya, berdekatan dengan Allah, dekat saja dengan Allah sudah dengan nikmat. Jangankan sama Allah, dekat sama orang yang kita cintai aja, dekat aja, kita duduk dekat-dekat aja, udah nikmat. Benar? Bagaimana dengan Allah? Ya, lebih nikmat lagi. Cuman masalahnya karena hati kita, kalbu kita belum tumbuh rasa cinta ke Allah, ya dekat sama Allah nggak terasa nikmat. Makanya kemarin, beberapa minggu yang lalu, ini pengalaman saya. Sebenarnya sering saya alami, cuman saya tersadarkan beberapa minggu lalu. Saya sudah lama tidak bertemu teman saya yang spiritualnya tinggi, sudah lama.
Biasanya saya kadang ke rumahnya ngaji, diskusi, ya minta cerita pengalaman spiritual beliau. Kadang dari jam 10 malam sampai subuh, kadang sampai jam gitulah ya, melatih spiritual. Ini sudah saya lakukan hampir lama, jadi sudah hampir 6 bulan apa lebih tidak ketemu lah. Ketika ketemu acara maulid, ya dia peluk saya peluk, kena rindu, rasa rindu. Itu meluk dia itu Pak, nikmatnya luar biasa. Ya Allah, kita ngerasa dekat dengan Allah. Jadi saya ngerasakan waktu dia meluk saya pun, dia mungkin ada rasa sayang, rasa rindu tadi. Karena ada lama gak ketemu. Jadi nikmatnya luar biasa. Sensasi rasa rohani kita luar biasa nikmatnya, ya Allah. Nah, disitulah saya buat ternyata memeluk orang-orang soleh spiritual tinggi ini memiliki sensasi rasa kenikmatan yang luar biasa. Karena dia pun punya rasa yang spiritual tinggi dekat dengan Allah. Begitu kita peluk, dia hidupkan rasa itu seperti nikmat sekali. Sudah. Padahal pelukan sahabat saja. Di situ saya tersadar. Padahal sebenarnya ini sering kita dapatkan ketika kita mau pulang meluk mursyid. Nikmat sekali kita menangis. Ketika baru datang, kadang di perut mursyid kita nangis. Ya. Tapi yang kemarin baru tersadarkan kalau sudah lama tidak ketemu. Oh, ternyata begini. Nah, disitulah kita menguatkan tadi bahwasanya jangankan dekat sama Allah, dekat dengan orang yang dekat sama Allah saja yang kita cintai, kita sayangi itu sudah nikmat. Itulah bahasa doa. Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuk. Ya Allah, berikanlah aku rasa cinta kepadamu dan rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Ya. Rasa cinta kepadamu dan rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Karena kita masuk ke rasa cinta itu terasa nikmat. Ya. Itu keunikan-keunikan pengalaman saya pribadi. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka yang pertama harus tobat talqin. Tobat ditambah lagi talqin. Talqin itu Pak, kata Pak Syekh dalam kitab ini, kita mengambil syahadat, mengambil kalimat la ilaha illallah dari mursyid yang sudah kenal Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu dia syahadatkan kita, dibantunya rohani kita, rasa kita itu menghadap Allah. Syahadat. Kalau di Naksabandi begitu kita jadi suruh baiat, pertama baiat talqin, disuruh zikir. Sebut Allah dalam kalbu. Allah, Allah. Hati kita itu ngomong di dalam. Dia bantu. Allah, 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 Allah. Ya. Bagi orang yang baru masuk kaget dia, kok langsung ngomong kalau buku di dalam. Padahal sebelum-sebelumnya itu susah disuruh ngomong. Tapi dia bantunya. Waktu kita bayar, ngomong dia. Allah, Allah, Allah dari dalam. Ngomong sendiri dia. Allah, Allah. Kita dengar sambil kita ikuti. Kenapa perlunya kita ngambil talqin? Karena Pak, kalau kata Pak Syekh, kalau kita ngambil talqin dengan ulama ahli ma'rifat, namanya dia sudah kenal Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, dia bisa menunjukkan kita mengenali Allah. Kalau kita ambil syahadat, talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ambil talqin dari orang yang tak kenal sama Allah. Maaf. Dia aja gak selesai, gak kenal sama Allah. Cuma mana pula kita ambil la ilaha illallah dari dia. Dia nggak tahu mana Allah itu. Kolbunya masih jauh dari mengenal, merasakan kenyataan Allah. Maka kalau kita syahadat ambil talqin dari ulama yang tak kenal dengan Allah, dari ustaz, itu seperti kita ngambil dapat bibit durian di jalan-jalan. Ya untung-untungan. Namanya bibit durian di jalan-jalan. Bagus enggak? Belum tentu. Kebanyakan nggak bagus, yang dibuang itu nggak bagus-bagus semua.
Tapi kalau Bapak ngambil talqin syahadat dari ulama ahlullah, itu Bapak pergi ke kebun durian. Tanya ke kebun bunga, mana durian yang paling bagus? Ada nggak bibitnya paling bagus? Ini Pak yang paling bagus. Wah, dapat bibit unggul namanya. Dikasih, kita beli mahal bibitnya. Kita tanam bibitnya ini bagus, langsung dia kita pupuk, langsung dia cepat naik. Maka orang yang sudah talqin, pengalaman saya, ini Pak Syekh mengatakan, dan saya buktikan kepada diri saya, benar. Jadi setelah kita talqin, kita berzikir la ilaha illallah itu terus menerus. Kalau kita cepat hidup, dapat rasa itu cepat gitu. Jadi ada jemaah saya setelah dia talqin di baiat, ya sekitar 2 bulan, dia tiba-tiba nyelutuk. Saya kaget juga. Ustadz katanya, kenapa Pak? Saya sekarang kalau wirid Yasin orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kalau wirid Yasin baca tahlil, kok hatiku terasa enak gitu Ustaz katanya. Dulu biasa-biasa aja katanya. Setelah 2 bulan dia bayar. Nah, itulah yang dikatakan Pak Syekh ini dalam surah Al-Asr. Jadi dapat bibit unggul, kita cepat gitu dapat rasa. Ya. Seperti ruh itu kita dibimbing rohani kita itu. Ya, ditunjukkan dengan Allah itu secara rasa ya, secara rohani. Memang begitu. Makanya kita salah satu cara menghidupkan kolbu yang paling efektif itu adalah ziarah ke mursyid, ziarah hidup. Datangi dia, belajar. Wah, sehari saja kita belajar sampai itu kolbu kita hidup itu. Ibarat kayak baterai HP kita udah lowbat, itu kayak dicas penuh Pak fullnya, voltasenya. Itulah bedanya kita berjumpa dengan orang yang kolbunya hidup dengan yang nggak hidup. Hidup terus Pak, terasa betul. Demi Allah, saya sendiri merasakan. Kalau sudah lama nanti kita nggak ketemu mursyid, itu ada rasa cemana gitu, agak gersang sedikit, terasa memang gitu. Ya. Itu hanya, itu maka saya sebut tadi, ini ilmu ini dibuktikan, dialami, dirasakan. Kalau nggak dibuktikan, nggak dialami, nggak dirasakan, ya kita gimana mau percaya? Akhirnya kita ngomong-ngomong doang. Kalau saya buktikan, memang itu suruh guru, buktikan. Rasakan. Benar nggak? Benar. Kalau benar, yakin kita. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani membuat ini, teori ini berdasarkan pengalaman. Kasat. Ya. Maka perlu diambil talqin itu. Nanti Bapak rasakan Pak. Kalau Bapak punya mursyid dengan tidak punya mursyid. Demi Allah, berbeda. Saya walaupun dulu rajin ibadah, dekat. Saya tidak usah ceritakan lah ibadahnya. Tapi saya baca di Al-Hikam itu ada 5 amalan wali, itu saya amalkan. Itu rasa kita betul-betul dekat juga sama Allah. Ya. Tapi setelah kita punya mursyid, itu rasanya memang beda. Kecintaan ke Allah beda, kecintaan ke Rasulullah beda, lebih kuat dia Pak. Nanti kalau kita baca saya baca apa kemarin apa itu, bilik-bilik cinta Rasulullah, karya Dr. Nijar Abazah itu, istri-istri Rasul, baca gitu. Bagaimana Rasul bersama istrinya, itu nangis saja kita bacanya aja. Seolah-olah Rasul tuh kita lihat melakukan berjalan di depan kita. Nangis saja nggak tahan. Ini kalau diteruskan mau nggak selesai-selesai ini. Maka saya percaya sebahagian sahabat itu tabiin dan tabiin ada yang membaca Quran itu menangis langsung pingsan, nggak kuat nahannya. Coba Bapak cari orang sekarang, ada nggak yang seperti itu? Susah kan? Tapi coba Bapak baca nanti kisah-kisah sahabat, tabiin tentang Al-Quran. Bagaimana mereka membaca Quran? Itu ada yang langsung pingsan, ada yang langsung mati. Gak kuat nahan. Ya. Itu yang tidak dimiliki oleh umat hari ini. Hilang rasa kedekatan tadi.
Jarang orang merasa nikmat membaca Quran, jarang orang merasa nikmat membaca sejarah Nabi, sejarah Rasul. Padahal kalau kita baca, kita terbayang Rasulullah SAW. Maka nanti kalau sudah hidup kalbu kita, dengar sholawatan itu pun enak seperti makarena. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Itu muncul rasa rindu kita ke Rasulullah. Kita ulang-ulang. Muncul nangis, pasti nangis kita. Nah, sholawat yang dengan rasa rindu itu langsung disampaikan Allah ke Rasulullah, langsung dijawab oleh Rasul. Kalau sholawat yang disertai rasa rindu. Tapi kalau tidak ada rasa rindu, ya biasa-biasa saja. Nah, itulah bedanya kalau kita belajar ilmu rasa. Ada yang bimbing, ada mursyidnya. Maka yang pertama kita lakukan tobat, dan kedua talqin, la ilaha illallah. Baru nanti ya, membersihkan hati ini tentu nanti menghindari bisikan setan. Secara sederhana menghindari bisikan setan itu adalah hindari bisikan yang melawan syariat, bertentangan dengan syariat. Ya, setan itu masuk tunggangannya hawa nafsu. Jadi ketika dia mengajarkan keburukan, bapak tuh asik lewat-lewat aja depan rumahmu, aku salah ya nih, itu dari hawa nafsu, dari setan itu. Biasa lewat-lewat aja, nggak bosan kau lihat dia katanya kan. Sesekali kau apa aja dulu, tegur, marahi, jangan. Itu dari setan. Ya. Setiap muncul rasa-rasa itu bisikan setan terus Pak dalam sodrun kita, termasuk bisikan hawa nafsu. Kalau tahu hawa nafsu bedanya apa dengan setan? Kalau setan dia sifatnya durhaka, menjauhkan dari Allah, dari kata syaitan. Kalau hawa nafsu dia sifatnya yang namanya hawa nafsu, dia kepentingan syahwatnya dia macam dia. Oh itu cewek itu cakep tuh, coba lihat tuh, begitu. Nah, sifatnya hawa nafsu, kepentingan jasmani. Dia nggak pedulian dengan yang rohani. Ya, itu bedakannya bisikan setan dengan hawa nafsu. Ini dihindari supaya jangan kotor hati kita. Karena setan ini diberi keizinan kamu dapat berjalan-jalan di tubuh mereka seperti mengalirnya darah, dan kamu dapat membuat hati mereka sebagaikan rumah-rumah untukmu. Jadi dia berada di dinding sodrun tadi, di dinding hati, namanya di sodrun, di luar. Allazi waswisu fi sudurinas. Tapi dia nggak bisa Pak masuk ke dalam. Nggak diizinkan dia masuk ke dalam qalbu. Dia hanya di dinding saja ngasih bisik-bisik. Was-was. Bisik-bisik saja. Nggak bisa maksa dia. Makanya kalau kita durhaka nanti di akhirat, kan ada orang durhaka. Dalam Quran disebut, ya Allah ini setan ini yang kurang ajar dong, ngajak aku ini katanya. Nyesatkan aku dulu. Ini dia lipat gandakan ajaknya Tuhan. Apa kata setan, iblis sama setan pasukannya? Ya Allah, dia sendiri yang bego, kok kami disalahkan? Kami kan cuma ngajak doang. Kami kan menyampaikan doang. Kok dia mau? Dia yang mau, dia yang salah. Kok mana ada masalah sama kami? Kami kan cuma ngajak doang, nggak bisa maksa. Setan iblis tidak bisa maksa kita Pak. Dia cuma bisik-bisik saja. Kalau bahasa kita ngompor-ngompori, ya kan? Motivasi. Nah, itu sifat setan. Maka kita tidak bisa menyalahkan setan. Setan nolak. Wah, aku cuma ngomong doang, ngajak doang kok. Kok aku disalahin? Ya rasain kau. Kenapa kau ikut gitu? Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat kepada Nabi, kami menjumpai dalam diri kami lintasan sangat berat bagi mengucapkannya. Beliau bertanya kepada mereka, benar kalian menjumpai perasaan itu? Kata Rasul, benar ya Rasulullah. Itulah bukti iman. Nanti di kolbu kita itu ada kadang-kadang ngomong aneh. Nah, nggak boleh diucapkan. Itu ujian keimanan. Banyak nanti dalam berzikir itu bersihkan kolbu, kadang-kadang datang lisan hati. Innani anallah, akulah Allah. Di dalam ngomong dia. Innani anallah, innani anallah. Nah, teman saya ada yang dengar suara seperti itu. Innani Allah, aku adalah Allah.
Ya, aku kan aku, diri aku, bukan Allah. Ya, yang menggerakkan kau itu kan Allah. Aku semua. Tulang belulang ini, napas itu kan aku semua yang gerakkan. Ngomong di dalam dia. Itu yang begitu-begitu kalau muncul untuk diri kita sendiri. Jangan dikeluarkan. Kenapa? Karena itu sejenis ilham. Karena kita sudah dibersihkan, telah sadarkan Allah. Maka Allah nanti buat kolbu kita ini bersuara. Karena Allah ngirim pesan ke kolbu. Ya, ngirim pesan ke kolbu. Maka di situ harus dibimbing. Bukan kita yang ngomong, yang di dalam itu ruh itu yang ngomong. Nah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Lama-lama Allah, Allah, Allah. Nanti kadang-kadang sudah dalam ngomong dia sendiri. Innani anallah katanya. Macam-macam. Itu pengalaman-pengalaman yang dilalui Salik. Ya. Itu lintasan-lintasan. Kadang ada lintasan-lintasan yang buruk juga nggak boleh disampaikan ya. Karena itu apa? Ini bahasa sahabat Rasul. Kami kadang menjumpai lintasan dalam diri kami. Andai kami dijatuhkan oleh langit, kami lebih suka daripada mengomongkan itu katanya. Nah, ini saya temuin beberapa jemaah saya juga melapor ke saya. Oh itu Pak memang ada dalam hadis. Itu jangan diungkap. Ya, itu nanti ada yang sifatnya godaan setan. Salah satu lintasan yang dibisikkan setan, kalau dari setan, ya, yang menciptakan kau kan Allah. Lalu Allah siapa yang ciptakan? Nah, itu bisikan setan, Pak. Jangan dilayani. Ya. Nah, itu disebut dengan istilah khawatir, lintasan pikiran dan bisikan hati. Dan dia kalau tidak diungkapkan, malam dia takalam bihi au ta'mal. Dia tidak jadi dosa. Tapi kalau kita ungkapkan nanti jadi dosa. Ya. Nah, ini beberapa cara yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi tobat, talqin, barulah nanti kita beramal dengan zikir-zikir yang diajarkan. Ya, termasuk zikirnya la ilaha illallah. Zikir nanti sesudah la ilallah banyak, nanti otomatis dia pindah, Pak, pindah sendiri. Tanpa kita suruh nanti kalau kita nyebut Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kecepatan hati itu kencang. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sudah, enggak ada semuanya. Yang ada Allah, 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 Allah. Yang ada Allah saja, Allah saja, Allah saja, Allah. Gitu dia. Dia berubah sendiri. Tanpa kita perintah pun berubah sendiri nanti. Kalau sudah sampai. Sampai apanya? Istilahnya sampai ukurannya, nisabnya. Dan setelah Allah nanti berubah lagi. Itu masuk ke ruh jadinya. Itu zikir. Itu kalau bahasa qalbu, engkau lah ya Allah, engkau ya Allah, engkau ya Allah. Dia sudah menatap, engkau itu ya Allah, engkau itu ya Allah, engkau itu ya Allah. Seperti kekasih ngomong, engkaunya itu, kaunya itu, kaunya itu, bisikan qalbu, bisikan roh. Engkau ya Allah, engkau itu Allah. Jadi dia lari. Baru nanti balik lagi ke la ilaha illallah. Itu langsung ke zikir fana. Ketika kita mengucap la ilallah di awal, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika kita mengucap la ilallah di alam hakikat marifat, tidak ada yang maujud. Kita hanya menatap Allah, tidak ada yang ada lagi kecuali Allah saja. Nah, begitu memahaminya berdasarkan pengalaman perjalanan spiritual yang dijelaskan dalam kitab-kitab masyaikh dan diamalkan perjalanan spiritual para salik, baik kawan-kawan kita yang bertarikat juga. Ya, kalau kita mudzakarah isinya mirip-mirip, hampir sama semua, pengalamannya mirip-mirip. Karena memang perjalanan spiritual itu kita akan melalui fase-fase itu, ya. Baik, saya kira itu saja karena waktunya sudah ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan.